Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukra lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang senantiasa Allah curahkan untuk kita sekalian, terkhusus di subuh menjelang pagi ini. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Targhib wa Tarhib, buah karya dari Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan kali ini kita masih pada bab salat, dan kita akan bacakan dari perihal-perihal terkait targhib fi salat fi awwali waqtiha, ya, terkait anjuran untuk melaksanakan salat di awal waktu. Baik, tidak jarang di antara kita mengerjakan salat, namun dia menunda salatnya ataupun mengakhirkan salatnya. Sementara di antara hal yang dianjurkan dan diutamakan adalah seorang itu salat di awal waktu. Iya. Khususnya ini untuk para ummahat, untuk para muslimat, untuk para ibu-ibu yang biasanya menjadikan alasan dia sibuk untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, ataupun alasan-alasan yang lainnya, sehingga dijadikan alasan tersebut untuk dia mengakhirkan salatnya. Sementara salat di awal waktu itu adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang diutamakan, itu adalah perkara yang lebih baik. Nanti akan datang di mana penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis terkait bab ini, untuk kita perhatikan, untuk kita jadikan acuan agar senantiasa di samping kita menjaga salat, juga menjaga salat itu tepat pada waktunya. Salat yang kita tegakkan itu kita tegakkan tepat pada waktunya, di awal waktu. Maksud kami di awal waktunya. Taib, hadis yang ke-397 atau hadis yang pertama yang terdapat di dalam bab ini adalah hadis yang datang dari sahabat An Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lagi-lagi ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya para sahabat betul-betul memanfaatkan momentum bersama Nabi SAW untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka, khususnya dari kebaikan akhirat mereka. Dan ini diantara kecerdasan para sahabat. Mereka bukan hanya sekedar bertanya kepada Nabi SAW, bahkan bertanya dari hal-hal yang betul-betul
hal-hal yang betul-betul mengantarkan atau membawa dirinya untuk mendapatkan suatu kebaikan yang besar, suatu kebaikan yang paling utama. Khususnya adalah untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya, akan mendatangkan kecintaan. Hal-hal tersebut dengannya kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada amalan. Ada amalan yang paling dicintai, yang paling disenangi, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan oleh seorang hamba. Inilah yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Selayaknya kita dalam urusan duniawi kita akan mengedepankan sesuatu yang paling kita sukai, yang paling kita senangi, yang paling kita cintai untuk kita raih, untuk kita dapatkan. Kalau makanan untuk kita konsumsi. Kalau Allah berikan kita nikmat, mungkin berupa rezeki yang lebih, lalu kemudian kita akan memakan suatu jenis makanan, maka dari jenis makanan itu kita akan memilih yang mana yang paling enak rasanya. Dari jenis minuman kita akan memilih yang mana minuman yang paling enak rasanya. Kita akan beli dan kita akan konsumsi. Taib. Nah, dalam urusan akhirat kita, dalam urusan akhirat, demikianlah para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Mereka sadari bahwasanya semua amalan-amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah, baik dalam bentuknya perintah ataupun menjauhi larangan, itu bisa untuk mendatangkan kecintaan Allah. Tapi di sana ada amalan-amalan yang spesial. Ada ibadah-ibadah yang apabila dikerjakan, ibadah tersebut adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kemudian menjawabnya, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah dari sekian banyaknya amalan-amalan yang ada, dari sekian banyaknya ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam adalah salat tepat pada waktunya. Di sini ada dua hal. Nah, dari penggalang hadis ini, dari jawaban Nabi SAW ini ada dua hal. Yang pertama, menunjukkan akan keutamaan salat. Menunjukkan akan keutamaan salat, bahwa dia adalah ibadah yang paling agung, bahkan ibadah yang dengannya seorang bisa mendatangkan atau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling dicintai oleh Allah amalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ala waqtiha, yaitu salat bukan sekedar salat, tapi salat yang ditegakkan, salat yang dilaksanakan, salat yang didirikan tepat pada waktunya, di awal waktu. Banyak di antara kita, semuanya yang tadi kita singgung di mukaddimah, kita kerjakan salat. Misalnya salat subuh. Nah, misalnya salat subuh. Salat subuh telah ditetapkan waktunya. Di dalam syariat kita, dan itu ditandai dengan dikumandangkannya adzan.
Maka sebagian kita ada yang salat mengakhirkan dari waktunya. Mungkin dia salat subuh di waktu matahari sudah ingin terbit atau bahkan sudah terbit. Iya. Tanpa ada alasan yang benar. Ya. Iya, tanpa ada alasan yang benar. Ya, sementara terkait masalah waktu salat di dalam Quran surah An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu, waktu salat itu telah ditetapkan, ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktu salat subuh, waktu salat duhur, waktu salat asar, maghrib dan isya, itu sudah ditetapkan waktunya. Maka tanpa ada alasan yang syar'i, seyogianya setiap kita hendaknya salat tepat pada waktunya. Dan inilah keutamaannya. Dan inilah amalan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan juga jemaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, akan keutamaan seorang itu salat di masjid berjamaah. Atau hadir di masjid saat azan telah dikumandangkan, atau yang lebih baiknya sebelum azan dikumandangkan. Dan semua yang pernah kita singgung bahwa ini di antara bentuk pengagungan terhadap salat, yaitu seorang hadir saat dikumandangkannya azan atau sebelum dikumandangkannya azan. Orang yang salat berjamaah hadir saat dikumandangkannya azan atau sebelum dikumandangkannya azan, maka tentu dia akan mendapati keutamaan yang mulia ini. Dia akan bisa menjaga salat tepat pada waktunya. Dan inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Ini khususnya bagi laki-laki tentunya. Ya memang diharuskan untuk dia melaksanakan salat berjamaah di masjid. Adapun wanita, sebenarnya telah berlalu pembahasan yang terbaik untuk mereka salat di rumah-rumah mereka. Maka jangan dijadikan alasan mentang-mentang salat di rumah kemudian menunda-nunda salat. Salat duhur nanti dilaksanakan sekitar jam 2 atau hampir masuk salat asar jam 3-an. Nah, ini ditakutkan masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaan atas orang-orang yang mengerjakan salat, yakni mereka salat lalai dari salatnya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya lalai dari salat ini adalah diantara maksudnya orang yang mengakhirkan salatnya tanpa ada udzur yang syar'i. Dia salat duhur nanti saat dekat masuk waktu salat asar. Nanti dia salat asar saat dekat waktu masuk salat maghrib dan begitu seterusnya. Waliyadzubillah. Jadi jangan dijadikan alasan karena ibu-ibu salat di rumah, para ummahat salat di rumah, ya mungkin kita tahu di sana ada kesibukannya. Memasak, mungkin mengurus anak, mungkin membersihkan rumah, mungkin menyiapkan makanan dan seterusnya dan seterusnya. Iya, itu adalah perkara yang baik, bahkan itu di antara bentuk ketaatan kepada Allah. Untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita kemudian menyampingkan salat kita. Nah, sementara ini di antara hal yang menjadi barometer ya, bagaimana seorang itu betul-betul mengetahui kadar dirinya
sebagai seorang hamba. Ya, bagaimana dia betul-betul mengutamakan untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, semakin tinggi kadar pengagungan seorang kepada Allah, semakin tinggi pengetahuannya akan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka dia akan semakin mengutamakan dari hal-hal yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang harus dia tunaikan sebagai seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Rabbul Alamin sebagai zat yang menciptakannya. Di antaranya adalah mengerjakan salat, menunaikan salat. Maka apapun aktivitas kita, seorang laki-laki yang mungkin bekerja di kantor, yang mungkin berdagang, yang mungkin bertani, yang mungkin berkebun, bersawah, saat masuk salat maka tinggalkan segala aktivitas kita. Nah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah fas'alu ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan tibanya waktu salat Jumat, walaupun di ayat ini menyebutkan salat Jumat, tapi kita katakan seluruh salat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bersegera di sini adalah menjawab adzan tentunya. Hal yang disyariatkan, telah berlalu pembahasan kita terkait adzan, keutamaannya. Anjuran untuk menjawab adzan, apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini di antara bentuk kesegeraan seorang muslim untuk melaksanakan salat. Yang pertama dia lakukan adalah menjawab seruan adzan. Seruan yang paling utama, seruan yang paling agung. Karena seruan di dalamnya adalah seruan untuk mengajak manusia mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba, beribadah kepada Allah dari ibadah yang paling dicintai Allah. Ibadah yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah, yaitu salat. Maka tinggalkan segala aktivitas kita. Yang kantoran, tinggalkan kantornya. Berapa gaji kita? Berapa gaji kita? 1 triliun kah? Atau lebih dari itu kah? Sehingga kita berani untuk meninggalkan salat, atau mengakhirkan salat, atau menyampingkan salat. Sementara kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki, gaji yang kita dapatkan melalui perantara bos kita, pimpinan kita di kantor, itu berasal dan bersumber dari Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Berapa gaji kita kemudian berani untuk meninggalkan salat, mengakhirkan salat, menunda-nunda salat? Nah, kalau kita telah meraih kecintaan Allah dengan salat, apa saja yang kita akan inginkan, yang ingin kita raih di dunia dan akhirat, Allah akan berikan. Tatkala kita telah meraih kecintaannya. Karena segala sesuatu di dunia dan akhirat itu bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Maka sungguh sangat disayangkan sebagian kaum muslimin berani menunda salat, bahkan meninggalkan salat disebabkan karena pekerjaannya. Disebabkan karena urusan duniawianya. Berbahagialah apabila kita diberikan taufik dan kemudahan untuk senantiasa menjaga ibadah salat ini, khususnya tepat pada waktunya, karena dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan Allah memuji orang-orang yang senantiasa tidak pernah dipalingkan oleh dunia untuk menegakkan salat, untuk senantiasa mengingat Allah. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Seseorang yang tidak pernah dipalingkan dari perdagangan,
dari jual beli untuk senantiasa mengingat Allah dan menegakkan salat. Dan Allah telah mewanti-wanti kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, perniagaan kalian, jual beli kalian, anak-anak kalian, membuat kalian terpalingkan dari mengingat Allah. Ini khususnya dulu kaum laki-laki. Sebentar kita singgung kaum hawa, para ummahat, para akhwat, para wanita muslimat. Maka tinggalkan perdagangan kita, tinggalkan jual beli kita, tinggalkan kantor kita, tinggalkan sawah kita, tinggalkan kebun kita, untuk kemudian berangkat ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah. Kita berjamaah menegakkan salat di sana tepat pada waktunya. Para ummahat juga seperti itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan harta-harta kalian. Mungkin di rumahnya banyak keramik yang harus dibersihkan, ya. Mungkin rumahnya besar sehingga banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Mungkin anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Banyak anak yang harus diurus. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan hal itu semua membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Jangan semua itu kemudian membuat kita menyampingkan salat. Menunda-nunda salat. Mungkin kita lagi bersih-bersih, terdengar azan, sudah. Bersih-bersihnya dipending dulu. Nanti kita lanjutkan. Mungkin kita lagi masak, sudah. Kompornya dimatiin dulu. Kita berangkat salat, nanti selesai salat, lalu kemudian kita lanjut masaknya. Dan aktivitas yang lainnya. Utamakanlah salat. Bukankah sifat seorang mukmin yang baik keimanannya adalah dia senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kecintaannya kepada selainnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Thalathatun man kunna fihinna fawajada al-khalawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini berkumpul atau ada pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Perkara yang pertama dan paling utama adalah ayyuhibbullaha wa rasulahu mimma siwahuma. Ayyakuna wa rasulahu ahabbahu mimma siwahuma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hendaknya dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia utamakan, lebih dia kedepankan ketimbang selain keduanya. Jika bertabrakan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka kita dahulukan kewajiban kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salat. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu, tepat pada waktunya. Jangan juga sebelum masuk waktunya. Tidak juga demikian jemaah sekalian. Tapi tepat pada waktunya. Jangan mendahuluinya, tidak juga mengakhirkannya, tapi tepat pada waktunya. Walaupun di sana ada keadaan seorang boleh mengakhirkan salat, semua dalil-dalil yang syar'i yang menjelaskannya, seperti misalnya waktu salat Isya itu di sebagian tempat, di sebagian keadaan boleh untuk diakhirkan. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan, sekiranya tidak memberatkan umatku, maka waktu yang seperti ini, maksudnya diakhirkan waktu salat, itu lebih diutamakan. Khusus di salat Isya. Dan salat-salat yang lainnya mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kita hindari, uzur yang syar'i sehingga membuat kita sedikit telat untuk mengerjakan salat. Akan tetapi tetap seharusnya seorang muslim itu betul-betul memperhatikan, mengedepankan, mempersiapkan dirinya
ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, sehingga dia ya mengatur jadwal, mengatur waktunya. Ya. Pokoknya 10 menit minimal. Ya. Atau 5 menit minimal, ya, dia harus bersiap-siap sebelum masuk waktu salat. Iya. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan ya dengan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, kemudian disambut dengan kebijakan dari pemerintah kaum muslimin, yang semoga Allah membalas kebaikan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan membimbing mereka di atas hidayah Islam dan sunnah. Itu telah mengatur jadwal dengan sedemikian rupa ya bagi kaum muslimin. Ya, kapan waktu salat subuh, kapan waktu salat duhur, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di dalam HP kita ada aplikasi yang senantiasa mengingatkan ya waktu salat ya. Nah, sehingga Masya Allah kita betul-betul bisa bersiap-siap. Iya. Kalau dalam urusan dunia kita, wah begitu banyak kita, begitu bersungguh-sungguhnya kita bahkan mengorbankan ya waktu, tenaga, harta kita untuk mempersiapkan sesuatu yang tidak lebih utama dibanding persiapan kita untuk mengerjakan salat. Iya. Misalnya seperti seorang yang mencintai olahraga. Iya, dia akan mempersiapkan sebelum olahraganya dimulai, bahkan jauh-jauh hari, bahkan 1 hari sebelumnya. Iya, mungkin besok dia olahraga jam 7 pagi, malamnya mungkin dia sudah persiapkan pakaian apa yang dia mau pakai, ya. Seragam apa yang dia mau kenakan. Iya. Alat-alat yang dipakai berolahraga mungkin sudah disiapkan sedemikian rupa. Iya. Kenapa dalam perkara salat ya yang merupakan ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling dicintai Allah, kita kemudian tidak memaksimalkan untuk melakukan persiapan. Iya. Yang disitulah seharusnya seorang muslim yang baik ya melakukan persiapan, karena dia akan bertemu dengan Rabb-Nya. Iya. Dia akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada tempat, tidak ada ibadah yang begitu dekat ya, yang membuat jarak antara seorang hamba dengan Rabb-Nya begitu dekat, melebihi daripada ya seorang muslim mengerjakan salat, khususnya di waktu sujudnya. Soalnya apa yang disebutkan dan disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya yang sahih yang telah berlalu. Iya. Maka dia harusnya mempersiapkan diri. Iya. Seperti contoh misalnya dalam urusan duniawi ya kita ya, kalau besok kita akan berjumpa dengan presiden misalnya, iya, maka tentu kita akan melakukan persiapan sedemikian rupa, semaksimal mungkin, sebaik mungkin persiapan tersebut. Nah sementara salat ini kita bertemu rajanya di raja, rajanya alam semesta, iya, Allahu Rabbul Alamin. Maka seharusnya, sepantasnya, seyogianya seorang muslim yang baik mempersiapkan dirinya dengan maksimal. Jangan kemudian kita menyampingkan salat, menyepelekan salat, mengakhirkan waktu salat, menunda-nunda salat. Kalaupun pergi salat lagi, ya, memakai pakaian seadanya. Nah, tidak maksimal. Ya, bagaimana salat kita mau khusyuk? Bagaimana salat kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana mestinya? Sempurna pahala yang kita raih kalau ternyata kita sendiri tidak maksimal. Seperti orang yang tadi berolahraga. Bagaimana dia bisa berolahraga dengan benar, dengan baik, dengan sempurna kalau dia tidak melakukan persiapan? Segala aktivitas yang ingin kita kerjakan itu akan diraih kesempurnaannya tatkala kita maksimal untuk menyiapkannya. Walaupun kita katakan ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kekurangan, tapi seharusnya kita maksimal untuk mempersiapkan diri. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Maka Nabi SAW menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, itu adalah amalan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian berkata, "Tsumma ai?" Setelah itu apa ya Rasulullah? Qal birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qultu tsumma ai?
Tidak sampai di situ, Abdullah bin Mas'ud terus menggali ilmu dari Nabi. Iya, terus menggali ilmu dari Nabi. Thumma ai, setelah itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallam wal istazadtuhu lazadani. Iya. Senantiasa Nabi SAW menyampaikan apa yang ingin aku ketahui darinya, ya. Sampai sekiranya aku terus bertanya, niscaya Nabi SAW akan terus menambahnya. Masya Allah. Iya. Tapi Abdullah bin Mas'ud menunjukkan adab, iya, di dalam bertanya kepada seorang guru. Ya, untuk tidak terlalu banyak bertanya. Karena mungkin Nabi SAW memiliki aktivitas yang lain. Kalau ditanya ya, 1 lembar, ya tentu akan habis waktunya. Sementara seorang Nabi, ya, dia adalah seorang Nabi. Dia memiliki banyak aktivitas. Ya, dia harus membagi waktunya kepada keluarganya. Dia membagi waktunya kepada karib kerabatnya. Dia membagi waktunya untuk umat yang lain. Masya Allah. Ini pelajaran tambahan dari hadis yang mulia ini. Jadi di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini, yang paling utama dan pertama disebutkan adalah salat tepat pada waktunya. Lalu kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-398, ya. Rasulullah SAW juga pernah ditanya. Sama ya. Cuman redaksinya berbeda. Su'ila Rasulullah SAW ayul amal afdal. Amalan apakah yang paling utama? Qala Syu'bah, maka Syu'bah kemudian berkata, periwayat hadis ini, au qala afdalul a'mal. Ya. Sebaik-baik amalan, apakah sebaik-baik amalan itu? Faqala Nabi SAW, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya, wa birrul walidain wal jihad. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan berjihad. Taib. Hadis yang ketiga dalam bab ini atau hadis yang ke-399 juga sama. Ya, hadis dari Ummu Farwah radhiyallahu taala anha. Ya, dia adalah termasuk seorang wanita yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, su'ila Nabi SAW, dia meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayul a'mali afdal. Ya, amalan apakah yang paling utama? Ya, kalau tadi ada tambahan lafaz, ya, amalan apa yang paling dicintai? Ya. Kalau ini amalan apa yang paling utama? Ya, faqala Rasulullah SAW, as-salatu li awwali waqtiha. Salat tepat di awal waktunya. Iya, salat yang dikerjakan tepat di awal waktunya. Ya, bukan mendahului. Iya, tapi tepat di awal waktunya. Masuknya waktu salat, ya, ditandai di antara tanda-tandanya dikumandangkannya adzan, maka dia salat di situ, di waktu itu. Iya. Sehingga untuk para laki-laki, ya, sebelum dikumandangkannya adzan atau saat dikumandangkannya adzan, maka berangkat ke masjid. Untuk para wanita yang mau berangkat, ya, ke masjid tidak ada larangan selama menjauhi fitnah-fitnah, ya, menjaga dirinya dari fitnah, maka silahkan. Ya. Walaupun di rumahnya lebih baik, dia salat di rumahnya. Sehingga kalaupun dia salat di rumahnya, memilih tempat yang lebih baik untuknya, sesuai dengan fitrahnya seorang wanita, ya, maka pada saat azan dikumandangkan, maka dia bersegera untuk berwudu dan mengerjakan salat. Inilah, ya, amalan yang paling utama. Inilah amalan yang paling utama. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Iya. Hadis yang datang dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi 'adun ay yaghfira lahu wa lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Kata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda,
salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas seorang hamba. Barang siapa yang mengerjakannya, didahului dengan memperbaiki wudunya, membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya sebagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia mengerjakan salatnya juga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ditakkid, ditegaskan, liwaktihinna, dia mengerjakan salat tersebut tepat pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna, dia menyempurnakan ruku'nya. Wa sujudahunna, menyempurnakan sujudnya. Wa khusyu'ahunna, dia khusyuk di dalamnya. Kana lahu 'alallahi 'adun, maka dia di dalam jaminan Allah ayyaghfirallahu, untuk mendapatkan ampunan darinya. Masya Allah. Iya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan ampunan? Setiap kita sadar akan dosa yang kita miliki begitu banyak. Iya. Yang begitu kita harapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka di antara sebab utama dan dari keutamaan menjaga salat tepat pada waktunya, memperhatikan ketenangan di dalam salat kita, menyempurnakan ruku kita, sujud kita, kita khusyuk di dalamnya. Kana lahu 'alallahi 'ahdun, dia berada dalam jaminan Allah. Allah memberikan jaminan atasnya berupa apa? Ayyaghfira lahu, Allah akan mengampuni kesalahannya. Walam yaf'al, siapa yang tidak mengerjakan itu, tidak menyempurnakan wudunya, atau dia salat asal-asalan, atau dia salat mengakhirkan salatnya, atau dia tidak menyempurnakan rukunya, atau tidak menyempurnakan sujudnya, tidak khusyuk dalam salatnya, falaisa lahu 'alallahi 'adun, maka tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Insya'a ghafaralah, kalau Allah mau dia akan ampuni dia, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak. Wa insya'a adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Waliyadzubillah. Ini jaminan Allah. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang yang menjaga salatnya. Untuk orang yang salat tepat pada waktunya, tidak menunda-nundanya, tidak mengakhirkan salatnya. Dia senantiasa menjaga, memaksimalkan dirinya untuk menjaga waktu salat. Saat masuknya waktu salat dia salat. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya dia tinggalkan, dia kesampingkan. Nah, dan memang seharusnya seperti itu. Nah, inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala atas orang yang senantiasa menjaga salat tepat pada waktunya. Terus hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis yang kelima atau hadis yang ke-401 adalah hadis yang datang dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu 7 nafarin. Arba'atun min mawalina wa 3 min arabina musdinina duhurana ila masjidihi. Faqala ma ajalasakum? Qulna jalasna nantathiru as-salah. Qala afaramma qalilan thumma aqbala alaina faqala hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Qulna la. Qala fa inna rabbukum yaqul man shalla salata liwaqtiha wa hafatha 'alayha wa lam yudayyiha istihfafan bihaqqiha falahu alayya 'adun an udkhilal jannah wa man lam yusalliha liwaqtiha wa lam yuhafiz 'alayha istihfafan bihaqqiha fala 'ada lahu alayya in syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu ghafartu lahu. Masyaallah. Jadi Rasulullah SAW pernah mendatangi kami, kata beliau. Kala itu kami ada 7 orang. 4 orang di antara kami adalah hamba saya, 3 orang di antara kami adalah orang yang merdeka. Jadi ada 7 orang kala itu. 4-nya orang merdeka, 3 di antaranya hamba sahaya. Ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat berbaur antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang membedakan di antara mereka. Yang merdeka dengan yang budak, Islam tidak membedakan mereka. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, yang banyak kekayaannya, tidak. Taib. Lalu dia menceritakan, dan kala itu kami menyandarkan punggung kami ke
ke masjid. Rasulullah pun datang dan bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Kami menjawab, kami duduk-duduk ya Rasulullah untuk menunggu salat. Masya Allah. Ini para sahabat. Ya, sebelum waktu salat, ya, mereka telah hadir di masjid, duduk-duduk dalam rangka menunggu salat. Maka perawi berkata, ketika itu Nabi SAW kemudian diam sejenak. Dan kemudian kembali kepada kami. Lalu kemudian beliau SAW bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW melanjutkan, sesungguhnya Rabb kalian telah berfirman, barang siapa yang mendirikan salat tepat pada waktunya. Masya Allah. Barang siapa yang salat tepat pada waktunya. Keutamaan ini diraih oleh orang yang menunggu salat. Orang yang hadir sebelum salat ditegakkan. Ya, minimal saat adzan dikumandangkan, maksimalnya lebih baiknya adalah sebelum adzan dikumandangkan. Allah berfirman, barang siapa yang mendirikan salat tepat pada waktunya, dia menjaganya, tidak menyia-nyiakan, menunaikan haknya dari hak-hak salat tersebut, maka Allah memberikan janji, ya, kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam surganya. Ya. Kata Allah, aku berjanji, aku akan masukkan ia ke dalam surga. Ya. Nah, kalau tadi janji mendapatkan ampunan, ya, ini janji untuk meraih surga Allah. Dua hal ini adalah perkara yang paling diharapkan, yang paling kita inginkan. Ampunan Allah dan surga Allah. Ya. Dan itu diraih untuk orang yang menjaga salat tepat pada waktunya. Tentu salat yang dikerjakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak, ya, menjaga salatnya tepat pada waktunya, meremehkan hak-hak salat, maka dia tidak ada jaminan. Saya tidak menjanjikan apa-apa untuknya. Saya tidak janjikan surga untuknya. Kalau saya menginginkan, saya akan mengampuninya. Apabila saya menginginkan, saya akan mengazabnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini. Masya Allah. Inilah beberapa keutamaan. Sebagai kesimpulan bahwasanya dari keutamaan menjaga salat tepat waktunya adalah sarana untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah sifat seorang mukmin yang sejati, mengedepankan kecintaan Allah, bukti akan benarnya dan baiknya keimanan seorang hamba kepada Allah, yang dia akan merasakan manisnya keimanan dengannya. Kemudian selanjutnya dari keutamaan menjaga salat tepat pada waktunya, dia akan meraih ampunan Allah. Dia akan meraih jaminan mendapatkan ampunan Allah. Dan yang ketiga atau yang selanjutnya adalah dia akan meraih jaminan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memudahkan kita untuk senantiasa menjaga salat-salat kita. Ya, khususnya kita kerjakan salat tepat pada waktunya dan kita kerjakan tentunya ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah semata-mata, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tegakkan salat-salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian telah melihatku salat, karena dua syarat ini adalah syarat utama diterimanya ibadah kita, khususnya diterimanya salat-salat kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi acuan dan motivasi untuk kita sekalian agar senantiasa menjaga salat kita, khususnya tepat pada waktunya, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat sekali lagi untuk kita sekalian dan menambah, ya, motivasi untuk kita sekalian semangat di dalam beramal, ya, konsisten, istiqomah di atas amalan itu, dan semua itu tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, kepada perkara yang bisa mendatangkan ampunannya, kepada perkara yang bisa kemudian dengannya kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.